sedikit kita akan melakukan pengetesan. Nah, ini yang masih asli ya, yang tadi yang kita buat, nggak ada dirubah sama sekali. Satu, dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini. Dan kali ini, lanjut ke part 2. Kita akan mencoba ya memberikan sebuah S-meter pada radio IC2N gitu ya. Nah, untuk skemanya ini, untuk skema bisa download di deskripsi yang di bawah ya, udah saya cantumkan di situ, tinggal di download aja gitu. Nah, untuk penjelasan skema ini ya, sedikit aja lah biar kita cepat langsung ngerakitnya. Nah, kalau untuk penjelasan di sini ya nanti aja lah, sambil ngerakit kita sambil ngobrol gitu ya. Nah, untuk input ya, input bisa kita lihat di sini. Ini inputnya melewati sini. Nah, nyantolnya itu ke pin 5 IC 3357 ya. Nah, IC-nya ada di sini. Pin 5-nya nanti kita tunjukkan yang sebelah mananya. Begitu. Nah, hanya saja yang di skema ini saya sedikit merubah ya. Kalau mau ngikut rubah juga boleh, kalau mau ngikutin skema asli juga boleh. Tapi kan ya saya itu mau ngambil simpelnya aja. Nah, saya rubah. Yang aslinya itu kan di pin 4 ya, di pin 4 tetap di IC 3357-nya. Nah, itu artinya di sini ini gimana jelasannya ya? Hanya untuk mengambil powernya aja, power apa sih barat kata tuh, power untuk ngidupin kitnya aja gitu loh. Jadi power inputnya lah intinya. Power inputnya itu dari sini. Nah, kalau yang asli skema aslinya itu ngambil dari pin 4 pada IC 3357. Nah, kalau saya nanti saya bakalan ambil itu dari ini, outnya power ya, outnya power atau itu DC1 ya, DC1. Nah, yang artinya yang sudah kita konsep ya, untuk out DC1-nya itu kan 9 volt. Nah, begitu. Nah, untuk skema aslinya 6 volt. Masalah nggak? Enggak. Gitu. Saya sudah bikin beberapa kali bikin ya, nggak ada masalah. Malah nanti untuk jarum, misalkan kalau kita menggunakan PU tanpa menggunakan controller yang udah ada LCD-nya, itu PU-nya itu bakalan gampang untuk mendapatkan sinyal full. Begitu. Oke? Ya. Oke, itu aja dulu. Nah, kalau untuk groundnya, udah groundnya ngambil aja yang ada di body ini. Itu. Nah, ini agak dipersori begitu kan. Yang untuk bahan praktek kita, yang sebelah sini, yang ini, yang masih original, ya. Yang masih original. Nah, di sini ya, yang kita lihat dulu yang original ya. Di sini masih ada fleksibelnya ya. Untuk terminal fleksibelnya juga masih lengkap. Ini dicabut aja jika ingin menggunakan controller dari miliknya Om Adiba ya, atau entah controller yang lainnya lah. Nah, dikarenakan ya memang nanti untuk ngambilnya itu dari sini. Nah, ini saya tidak sempat videoin tadi. Jadi ya dicabut aja lah gitu, gampang kok. Cabutnya nggak mesti gimana-gimana, hanya sekedar mencabut seperti biasa begitu ya. Dan satu lagi nih ya, atau enggak ini dulu dah kita nih kan bisa kelihatan ya kabel hitam kuning. Nah, ini jalur speaker dipotong aja gitu ya, jalur speaker dipotong aja. Dan di sini bisa dilihat ya, merah ungu ini dipotong juga begitu, biar simpel lah, nggak gimana gitu ya. Nah, habis itu ini untuk PTT body dilepas juga, digondolin semuanya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang
tutorial di channel yang lain, channel YouTube yang lain, itu kan ininya nggak ada. Kalau ini tetap saya gunakan, nanti bakalan kita lepas lah itu untuk yang mendatang. Hanya saja saya kasih tahu untuk yang ini saya gunakan, yang mana tahu sewaktu-waktu saya mau mengembalikan seperti semula itu enak gitu loh, nggak mesti gimana-gimana gitu ya. Jadi ini kita tetap pergunakan dan tetap just lah intinya gitu, nggak ada mengganggu di project kita kali ini. Oke, langsung aja kita singkirkan dulu lah biar agak lapang sedikit ya. Kita mulai merakit ya, mulai merakit. Dan PCB-nya ya udah sebesar gini aja cukup lah insya Allah. Begitu. Oke, pertama ya, untuk kita ambil dari input nih, sini aja dulu biar nggak lupa. Ini 4K7 ya. Kalau kiranya agak bosan Om ya, apa yang udah Om atau abang-abang yang udah mengerti lah tentang step by step dalam dunia elektronika, ya langsung download aja skemanya, langsung kerjakan ya, bisa lah. Ini cuma mencontohkan step by stepnya buat teman-teman yang belum paham gitu loh ya. 4K7 yang ini, dan ini keramik 15 pf. Langsung disambung aja ya di outnya 4K7. Nah ya, kalau yang belum mahir bener ikutin aja ini sayanya. Nah, ini kita pelintir ya, gabungin. Ini outnya 4K7, inputnya keramik 15 pf itu dipelintir aja gini, jangan disolder dulu, kita rangkai aja dulu. Oke, nah seperti ini. Nah, habis itu ada baiknya kita hajar dulu ya yang jalur tengah ini. Nah kalau yang habis dari tengah ke atas, nah baru kita bermain di transistornya begitu. Oke, 1 M ya. Lanjut ke 1 mega. Satu mega. Nah ini kita pelintir juga. Agak potong. Udah 1 mega. Nih. Kelihatan ya. Sengaja ini pakai lapis biru biar kelihatan. Udah 1 mega. Kita ke keramik 470. 470. Oke, udah 470. Masuk lagi ke apa ini? 680K ya resistor. 680K.
Nah, habis itu masuk lagi ke 470. Nah, kalau orang yang nggak ngerti ya begini caranya. Susah akan menghafal warna. Waduh, nggak ada ya. M12 PF yang MF ya. Ini ternyata. Nah, oke. Nih, gini aja ya. Lebih jelas ya. Oke, nah ini mana tadi ya dioda. Nah ya, sedikit ya Om. Di sini kan kita menggunakan IN60 ya, hanya saja di lokasi saya, di lokalan saya itu mencari dioda RF yang kode IN60 ya, itu agak-agak susah Om. Ya maklum lah di Pontianak ini agak-agak gimana gitu kalau untuk spare partnya apa elektro, apalagi yang khusus untuk radio, agak-agak susah mencarinya. Nah, bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan dioda RF yang biasa. Itu kebanyakan di radio-radio tua banyak. Gitu, nggak apa-apa dipakai. Alhamdulillah dapet sih. Nih, ya. Nah, kuncinya ini jangan kebalik ya. Untuk masangnya. Untuk masang dioda RF-nya ini jangan kebalik. Kalau kebalik nanti nggak bisa anu deh. Kutub min ya kutub min, kutub plus ya kutub plus. Gono Om. Agak pelan ya Om ya, soalnya kaca jadi agak pelan ya, main halus lah. Bahaya kalau main kasar. Nggak kelihatan ya, maaf. Nah ya udah beres, kita solder dulu ya, barang second, barang bekas, jadi kakinya pendek Om, tidak panjang. Nah kalau sudah disolder aman ya, melekat, nggak pecah nanti, jatuh pecah repot carinya, agak ribet di lokalan saya untuk cari dioda RF. Oke, nah sampai di sini udah kelar ya. Dipastikan lagi, dicek lagi pecah atau tidak. Nah yang ini jangan disolder dulu, takutnya ada jamperan dari sini, dari atasnya. Oke, habis dari IN yang ini kita simpan dulu, hilang. Kita lanjut ke atasnya ya. Nih, habis 1M masuk 15K. Nih, bisa kita telusuri lagi. Nah, ini 1M. Jumpernya ke sini, masuknya ke sini. Ke 15K. Ini 15K. Mana 15K? Where are you? Nih, ya. 15K. Nih ya, habis 1M ya.
masuk ya, kita masukin ya PM nih, gabung, kita printer aja dulu. Oke, tong. Nah, masuknya itu di sini, kasih yang paling atas aja ya Om. Nah, ini disoloin aja, jangan dipelintir ya. Nah, panjangnya ini diginiin aja, bakalan kita sambung dengan 12K. Jadi ambil tengah itu langsung ke 12K. Mana ini 12K nih, yang bawah 12K. Masuknya habis 680 ya. Sini 1M 470 680, artinya out 680 ya. Ini kita gabungin set. Nah ya, ini kita masukin yang paling atas juga. Ya. Nah ini udah, ini kita kesanain juga. Nah ini berhubung pas kayak begini, langsung solder aja Om, biar nggak goyang. Oke, pas ya. Nah, udah sip. Nah, yang ujungnya ini kita solder juga. Oke, sip ya, udah setengah jadi. Nah, artinya yang di ujung ini nanti jadi inputnya ya, untuk menghidupkan kit ini. Nah, lanjut kita untuk ke pemasangan TR ya. Untuk pemasangan TR nya, dulu. Nah, di sini saya menggunakan C1815. Nah, mesti diingat juga yang belum paham ya, yang belum paham jangan sampai kebalik memasang basis, kolektor dan E minornya gitu. Nah, saya biasanya sering lupa. Kalau keseringan lupa, ada baiknya dibuat aja dulu seperti ini gitu ya. Takutnya kebalik ya. Nah, jadi yang ini ya, yang ini nih lambangnya ini, nah, basis, kolektor, E minor, emitter ya, E minor pula. Nah, artinya basis dimulainya dari ujung kaki yang ini ya. Ini kan tulisan, nah ini tulisan gitu loh, C1815. Ini kalau kelihatan ya C18. Nah, basisnya artinya di sini, karena kan kita samakan aja lah, sini tulisan, sini tulisan, begitu ya. Oke, pertama basis ya. Nih, ngambil di basis, kita ambil outputnya 15 pf. Nah, jangan sampai kebalik ya. Arti outputnya 15 pf, artinya kita ngambil yang dari sini ya. Inputnya itu 1 mega, outputnya 15 pf. Nah, kita pasang aja ya. Kita pasang aja seperti ini. Nih, lubang yang agak berdekatan, tapi kalau bisa agak berjauhan ya. Nih,
bisa kelihatan ya. Nah, kita pasangnya ini. Nah, dikarenakan ini basis ya, ini kolektor, ini emitor. Jadi kesebutan E minor ya. Nah, untuk kakinya yang ini langsung kita aja pelintir aja untuk kaki basisnya. Pelintirnya jangan kuat ya Om, ya anggap saja lah apa untuk pengunci ya, begitu ya. Nah, disitu kita akan, ini basisnya udah ya, masuknya ke kolektornya. Oke, ini kita lihat satuan C nya ini gabung dengan outputnya 1 mega yang tadi sudah disama-samakan dengan inputnya 15 ya. Nah, akhirnya yang di sini, nah yang ini bisa kita seberangkan aja langsung. Nah, ini ya Om, kelihatan ya. Nah, dikarenakan ini C nya itu masuk ke sini. Nah, jadi kita langsung potong aja di sini. Langsung pelintir, kita tekan kembali. Nah, kelihatan nggak? Ya. Nah, yang ini untuk E nya akan langsung terus ke ground. Seperti biasa kita lurusin aja. Seperti ini. Nah, agar tidak ada kesalahan, kita langsung solder aja yang untuk apa B sama C nya, basis dan kolektornya. Nah, ini yang basis. Ini kolektor, kita langsung solder. Yang E nya boleh kita solder juga biar nggak lari ya. Ya, ngopi dulu, sambil ngopi jangan terlalu tegang ya Om, ini hanya sebagai eksperimen saja, jadi jangan terlalu tegang-tegang amat. Oke, ini ya kelihatan ya Om ya. Ini saya lihat solder juga lah biar kelihatan di kamera yang mana-mana aja jalurnya ya, kayak profesional gitu. Oke, untuk PR yang pertama udah, kita lanjut lagi yang ini. Oke Om, kiranya agak bosan skip aja gitu ya. Biasanya yang agak bosan itu yang udah paham, jadi di skip saja. Lingkarin aja dulu. Nah, untuk yang ini kita bisa lihat outnya keramik 470, innya itu 680 resistor ya. Nah, dimana ini nih 470 ya untuk basisnya. Artinya kita masukkan yang di sebelah sini. Tetap ya, ngambilnya itu miring aja. Oh, di sini salah, hampir lagi salah nih ya. Di sini ya Om. Nih. Out 470. Nah, jadi ngambilnya seperti ini. Enak Om. Cara ngambilnya, mobilnya nyalip. Ya. Oke. Nih. Ya.
Nah, ini, nah di sini input basisnya kita gabungin di sini, artinya nih. Nah, langsung kita printer juga. Nah, untuk kolektornya nih ya, outnya 680K. Ini yang gabung dengan 12K. Nih, kita langsung salib begini aja. Hitam ya. Habis bikin jamu om, agak kuning-kuning kunyit ya. Oke. Solder kembali. Nah, ya, ini bisa kelihatan ya di sini. Nah, ini yang untuk transistor yang pertama, ini yang kedua. Nah, di situ langsung aja. Ini kan nggak sampai ya om. Ini disambung aja ya, disambung aja. Bisa menggunakan solder ya, bisa juga menggunakan ya kawat-kawat biasa gitulah. Bisa juga. Langsung disambung. Mana kawat ya? Ini. Saya gunakan kaki ini aja, yang masih baru. Bentuk sedikit lah. Oke. Sekalian kita buat yang di sini ya, biar jalurnya nampak. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Dan lanjut ke gambar yang berikutnya. Ini udah. Nah, outnya ini ya, outnya emitter,
itu kita pasang RF dioda. Mana tadi? Gimana? Ada yang lihat? RF dioda saya kemana? Ini paling atas. Nih. Kita bentuk dulu kakinya ya. Oke. Nah, masuknya di sini bisa. Kali dulu outnya ini di sini. Di 07 ya. Silakan boleh. Lalu dia agak trauma dengan dioda satu ini, tak pecah ya. Oke, berhasil. Saya tunggu. Nah, oke. Nah, ini sudah lumayan. Solder kembali ya. Oke, ini solder juga nah, ya. Nah ya, ini bisa dibilang 80% selesai ya. Nah, lanjut ya, dari IN60 kita kasih ini apa ini namanya, lupa. Keramik hijau-hijau gini, yang 1 MF ya. Nano kayaknya modelnya, bukan MF ya. Whatever lah. Nih, ini kita gabungkan dengan jalur groundnya. Ini aja dah. Ya, kelihatan ya Om. Nah ini. Oke, solder lagi. Oke.
Oke, udah selesai sininya. Dan ini di sini outnya ini kita akan pasang PU ya, PU level yang jarum itu. Di situ mana yang gede, hijau ini ya, 7 mf. Kita masuknya di sini. Ambil aja dari sini bisa lah, sama aja. Kita kasih space sedikit ya untuk nanti jumper nolnya dan jumper apa sih namanya, jumper ini levelnya ya gitu ya. Kita bengkokin ini, kita anukan juga ya. Sudah pagi ternyata. Nah, dengan di solder ya. Ini sebelumnya kita solder juga. Ya. Ini kurang lebih bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini udah selesai, tinggal kita pasang ya. Ini kita solder lah sekali. Ya. Oke. Tinggal kita pasang label. Nih, kita pakai label yang biasa aja. Cabai merahnya mana? Oke. Biar enak lah tandanya mana plus mana minus. Oke. Ya. Sip. Kita masangnya ini plus sama plus, minus sama minus ya. Nah, untuk plusnya ya, plusnya itu di sini ya, kita pasang plus, minusnya di sini. Kita pasang dulu yang jalur minus ya, ini jalur minus, artinya di sini. Nah, oke, sip, nah, mantap ya. Dan kita buat untuk jalur ini, jalur input ya, jalur input yang ke IC, dan ini kita buat jalur nolnya
kita tempelin ke bodi. Siapkan dulu. Jalur nolnya ambil dari sini aja kita ya. Nah, ini jalur plus ya, jalur input. Nah, kita buat dulu untuk ini, dirapiin dulu lah, ada baiknya dirapiin dulu. Oke, kita kasih warna lain aja ya. Nih, kita kasih warna biru. Nah, ini kan enak lihatnya. Oke. Oke, udah selesai. Oke, sedikit kita akan melakukan pengetesan. Mohon dimaaf untuk cara pemasangannya ya, untuk cara pemasangannya di part yang ketiga ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengetesan. Nah, ini yang masih asli ya, yang tadi yang kita buat, nggak ada dirubah sama sekali. Satu dua. Nah, ini bisa kita lihat ya, saya shortkan langsung ya, yang kita bilang tadi, yang kabel biru itu di pin 5 di IC 3357 ya. Nah, saya shortkan langsung ya, kalau bisa nanti kita akan lihat ya. Nah, itu di frekuensi yang kita tentukan. Nah, coba kita geser ya frekuensinya. Setelah di mana ya, nggak bakalan mau ya. Nah, ini kita ke frekuensi di radio itu di 14377. Nah, jalan ya. Ini saya menggunakan transmit dengan menggunakan antena di luar ya, antena outdoor. Masih bergerak, apalagi pasang antena pasti bisa full gitu. Oke, sip, dilanjut, tungguin part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.